Orasi Fachri Hamzah bela Ratna, minta Jokowi berhenti jadi presiden disambut takbir. Ditulis oleh Alifur Rahman. Bagi sebagian orang yang muak dengan politik atau selama ini tidak punya kecenderungan pilihan terhadap partai, mungkin akan bertanya-tanya, kenapa polisi bisa sebegitu niatnya mengusut kasus hoak Ratna Sarumpait? Padahal semua permasalahan sudah selesai. Ratna sudah minta maaf. Prabowo, Sandiaga, dan gerombolan hoaknya juga sudah meminta maaf. Apalagi yang mau diusut dan diselesaikan? Pertanyaan ini muncul dari salah seorang teman yang enggan rusuh dan tidak suka keributan. Lebih suka nonton personel JKT48 dibanding melihat wajah Ratna Sarumpait yang menguasai layar kaca televisi nasional. Jika kalian memiliki pertanyaan yang sama, kalian wajib baca sampai paragraf terakhir dari tulisan ini. Begini, serangkaian peristiwa yang disusun oleh kelompok oposisi bukanlah sebuah peristiwa biasa dan spontan. Semuanya begitu rapi dan terencana, mulai dari membuat cerita kronologis penganiayaan sampai menuduh pemerintahan Jokowi sebagai dalang dari kasus ini. Bahkan, ada elit partai yang menyebut Jokowi menyewa preman. Pamflet Save Ratna sudah dicetak. Fachri Hamzah berorasi berapi-api. Ini ada seorang yang membawa nyala api demokrasi yang mengalami penganiayaan dan persekusi. Kami ingin Presiden mengeluarkan sepatah kata tentang ini. Apabila dia tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, maka dia durhaka terhadap Ibu Pertiwi, dan dia tidak layak menjadi pemimpin negeri ini. Tepat setelah orasi tersebut, pekikan Allahu Akbar menggema bersahut-sahutan. Ini adalah momen penolakan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa dipimpin dengan cara seperti ini. Saya katakan, berhentilah kau Jokowi, kau jangan pimpin kami lagi. Di saat sebuah kasus belum jelas kronologisnya, belum cukup bukti, belum ada pelaporan kepada polisi, apa yang dilakukan Fachri Hamzah jelas merupakan sebuah tindakan yang salah fatal. Efek dari orasi tersebut adalah pengerahan emosi massa. Maka ketika orasi Fachri disebarkan di jejaring sosial media bersama elit partai lainnya seperti Ferdinand Hutahian dari Demokrat dan Habibur Rahman dari Gerindra, sontak membuat seluruh pendukung militan partai oposisi bereaksi. Beberapa pesan dalam WA Group bahkan sudah merencanakan aksi turun ke jalan. Artinya, jika Polri tidak cepat mengeluarkan pernyataan, mungkin hari ini kita sudah bisa melihat gelombang demo besar-besaran, ditunggangi oleh massa ormas terlarang HTI yang memang selalu siap mengerahkan pengikutnya. Sampai di sini, mungkin ada pembaca yang bertanya-tanya, masa iya? Mari kita lihat catatan sejarah. Tahun lalu, ketika terjadi demonstrasi besar-besaran melalui 411 dan 212, Fachri Hamzah sebagai pimpinan DPR sempat ikut turun ke jalan berorasi. Bahkan Fachri Hamzah berniat mengizinkan demonstran masuk ke DPR untuk menginap dan melanjutkan demonstrasi hingga keesokan harinya. Saat itu, Kapolri Tito Karnavian langsung bergerak cepat mengambil alih keamanan gedung DPR dan melarang demonstran masuk DPR. Alasan Tito jelas, ini sudah pernah terjadi pada tahun 98. Demonstran yang masuk ke DPR akan sulit untuk dikeluarkan, sehingga dapat mengancam keamanan dan keributan yang lebih besar. Beruntung Kapolri bertindak cepat dan tegas, sehingga hari ini kita masih NKRI dan pemerintahan yang sah masih memimpin Indonesia. Tidak terjadi kekacauan atau kudeta yang bisa mengakibatkan negara kita kembali ke titik nol atau bahkan minus. Apa yang terjadi tahun lalu dan yang dilakukan Fachri Hamzah beberapa hari ini mungkin bisa dibilang sebuah kebetulan. Kebetulan Fachri Hamzah melakukan provokasi, menuduh Presiden Jokowi durhaka dan sebagainya. Kebetulan, dulu Fachri ingin demonstran menginap menguasai di gedung DPR. Tapi bagi saya, ini semua adalah bagian dari sikap politik Fachri Hamzah, sang pimpinan DPR. Dia bukan mahasiswa culun dan bodoh yang hanya meneriakan kritikan dan emosi, tapi dia merupakan politisi yang bisa berpikir dan menakar efek dari tindakannya. Jika dulu Fachri tidak dapat dijerat hukum karena memang sulit untuk dipidanakan, maka sekarang dengan pengakuan Ratna bahwa cerita pengeroyokannya adalah hoaks, sementara Fachri sudah berorasi memprovokasi, menyebut Presiden Jokowi durhaka pada Ibu Pertiwi, tidak layak memimpin negeri, dan bahkan meminta Jokowi berhenti memimpin Indonesia, hal ini dapat dijadikan jalan masuk untuk menyeret Fachri Hamzah ke penjara. Atas nama warga Indonesia yang muak dengan provokasi dan orasi Fachri Hamzah, serta percobaan pemasukan demonstran ke DPR, saya menuntut Fachri Hamzah dihukum mati karena telah mengancam NKRI.
Jika bandar narkoba yang efek rusaknya tidak sampai membuat keos dan rusuh satu negara saja bisa dihukum mati, apalagi orang yang berpotensi memecah belah bangsa ini. Begitulah kura-kura, tagar Jokowi lagi.